Bab 1537. Pergi ke klan Phoenix Suci. Di dalam pagoda Hongmeng, warrior yang duduk bersila di ruang latihan di lantai 3. Setelah mengambil buah spiritual, energi spiritual murni yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuh warrior yang. Pada saat yang sama, racun murni yang sebelumnya diserap oleh warrior yang dari Juan Mu juga dimasukkan ke dalam tubuhnya dari pagoda Hongmeng. Dua energi murni merangsang tubuh warrior yang liar di tubuh warrior yang. Secara bertahap, dua energi ini mulai diserap oleh tubuh warrior yang. Saat energi ini diserap, napas yang berasal dari warrior yang menjadi semakin kuat. Setengah dewa lanjutan. Yang disebut setengah dewa lanjutan adalah dewa lanjutan. Jadi pembatas antara para setengah dewa lanjutan dan para dewa lanjutan tidak tebal, dan tentu saja tidak tipis. Meskipun warrior yang maju sedikit cepat, tetapi sekarang ia memiliki fondasi yang sangat kokoh, dan justru karena itulah ia berani berlari ke dewa lanjutan. Padahal, di usia yang sama, kecepatan promosi warrior yang tidak cepat, di dunia besar, di usianya yang sudah mencapai tingkat dewa lanjutan, meskipun tidak banyak, tetapi juga tidak banyak. Pagoda Hongmeng juga jelas tahu saat ini bahwa dia akan melakukan sprint dewa lanjutan, dan dia terus-menerus mengirimkan energi kepadanya. Sama seperti itu, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Sebulan kemudian, pada saat ini, aura di sekitar tubuh warrior yang tidak hanya tidak menjadi lebih kuat, tetapi secara bertahap menghilang. Di sisi lain, warrior yang duduk bersila di tanah, seperti membatu, dan tidak ada gerakan sama sekali. Di lantai 2, Ella, yang sedang merawat Aquala, tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Orang itu curang lagi. Menurutnya, warrior yang kualifikasinya di sini sebenarnya curang. Namun, dia juga tidak ingin membiarkan warrior yang keluar. Karena jika warrior yang pergi keluar untuk maju, ia akan bertemu dengan mata jalan surga, dan warrior yang akan bertemu dengan mata jalan surga, yang bukan itu yang ingin dilihatnya. Ella tidak menjaga warrior yang, dia menatap Aquala di depannya, dan berkata dengan lembut, struktur tubuh yang aneh, sangat berbeda dari manusia. Orang ini seharusnya bukan milik ras manusia, bukan, itu mungkin ras manusia yang berevolusi, biarkan aku terus belajar. Setengah bulan kemudian, warrior yang sedang duduk bersila di lantai 2 pagoda Hongmeng, tiba-tiba membuka matanya, dan kemudian dia perlahan berdiri. Selain itu, Clara Xiao bergegas dan berkata, bagaimana? Ada ketegangan dalam suara itu. Kali ini, dia benar-benar tidak tahu apakah warrior yang berhasil atau tidak. Karena selama setengah bulan terakhir, warrior yang terlalu tenang. Di seluruh tubuh, tidak ada fluktuasi energi sama sekali. Warrior yang menyentuh Clara Xiao perlahan dan dalam. Awalnya, Clara Xiao bingung, tetapi segera, matanya perlahan terbuka. Itu menjadi lebih besar, karena dia menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tidak, harus dikatakan bahwa gerakannya kecepatan telah melambat, sangat lambat, seperti telah melambat 10 kali. Hukum waktu. Tingkat dewa lanjutan. Warrior yang menarik tangannya dan berkata, dalam setengah bulan terakhir, aku benar-benar memahami kekuatan waktu. Seperti yang dia katakan, dalam setengah bulan terakhir, dia telah memahami kekuatan waktu, yang merupakan hukum waktu. Waktu ini juga merupakan hal yang halus, abstrak, dan keberadaannya hanya dapat dibuktikan melalui hal-hal lain. Untuk memahaminya, harus dikatakan, sangat sulit.
Untunglah warrior yang awalnya adalah seorang setengah dewa lanjutan, dan dia juga pernah melihat hukum waktu, jadi meskipun agak sulit, bukan berarti dia tidak tahu apa-apa. Setelah setengah bulan memahami, akhirnya ia mengerti apa yang disebut dengan hukum waktu. Pembatas antara keduanya berhasil diangkat menjadi dewa lanjutan. Dewa lanjutan. Setelah mencapai dewa lanjutan, tidak hanya kekuatannya bertambah banyak, tetapi umurnya juga bertambah. Masalah kehilangan umur dengan casting peta pedang galaksi kini telah teratasi sepenuhnya. Sang setengah dewa lanjutan memiliki umur 20.000 tahun dan tingkat dewa lanjutan memiliki umur hampir 30.000 tahun, namun ia sekarang hanya memiliki umur 10.000 tahun, yaitu breaking dari setengah dewa lanjutan menjadi dewa lanjutan memperpanjang umur 10.000 tahun. Tentu saja, jika itu adalah dewa lanjutan, itu harus lebih dari 10.000 tahun, tetapi ia berbeda. Ia telah menghabiskan hampir umur setengah dewa lanjutan, jadi hanya 10.000 tahun lagi. 10.000 tahun kehidupan, apakah itu banyak? Bagi banyak pendekar hitam, itu sangat banyak. Tapi bagi warrior yang, itu hanya 2 kali dalam peta pedang galaksi. Bahkan, dia sangat ragu sekarang, sangat meragukan, menduga bahwa pedang asli Wuji tiada batas tidak dibunuh oleh lelaki tua berjubah Tao, tetapi dia sendiri menggunakan peta pedang galaksi untuk bermain dengan kehidupan. Meski kini sudah menjadi dewa lanjutan, ia tahu betul bahwa ia tak mampu menahan kekuatan bintang. Belum lagi dia, bahkan master dari alam reinkarnasi mungkin terlalu buruk. Sayangnya, tiada batas Wuji telah menghilang selamanya, dan dia tidak bisa mendapatkan jawabannya. Warrior yang menghabiskan beberapa saat bersama Clara Xiao di pagoda Hongmeng, dan kemudian naik ke lantai 2. Saat ini, Ella masih membantu perawatan Aquala. Kapan dia akan bangun? Warrior yang berkata dengan lembut. Ella berkata, seharusnya segera. Mendengar ini, warrior yang merasa lega, lalu memandang Ella dan berkata, ini kerja keras. Ella mengerjap, lalu berkata, ingat apa yang aku katakan saat itu, duniamu disebut benua. Warrior yang mengangguk dan berkata, apa? Ella terkikik dan berkata, di masa depan, benua akan benar-benar disebut benua Ella, oke. Warrior yang pada saat ini, Ella tiba-tiba berkata, hei, untuk menyelamatkan temanmu, aku belum memejamkan mata atau bermain sejak saat ini, hatiku sangat lelah, sangat lelah, sangat lelah, aku berhenti. Warrior yang berkata dengan cepat, oke, sebut saja benua Ella, oke. Mendengar ini, Ella menyeringai, oke, ini yang kamu janjikan, jangan ingkar. Warrior yang tersenyum dan berkata, aku tidak menyesalinya. Sebenarnya, dia tidak terlalu peduli apa nama dunia ini, tetapi Ella tampaknya sangat peduli. Karena pihak lain menyukainya, dia akan membiarkan yang lain pesta pergi niat baik. Lagi pula dia tidak akan rugi apa-apa, dan hari ini Ella juga banyak membantunya. Ngomong-ngomong, bolehkah aku mengundang Ella untuk masuk dan bermain? Pada saat ini, Ella tiba-tiba berkata, apa? Warrior yang tertegun sejenak, lalu dengan cepat berkata, biarkan mata jalan surga masuk untuk bermain. Ella mengangguk dan berkata, ya, Ella mereka pasti sangat menyukainya, tentu saja, mereka tidak sering bermain di sini, lagi pula, mereka masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan, hanya sesekali biarkan mereka masuk dan nongkrong. Ini, warrior yang ragu-ragu. Membiarkan mata jalan surga ikut bermain, ini benar-benar agak aneh. Tapi dia tahu betul bahwa jika dia setuju, Ella pasti bisa membuat jalan surga ikut bermain.
Hanya, bisakah dia membiarkan mata jalan surga masuk dan bermain? Setelah berpikir lama, warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak." "Kenapa?" tanya Ella heran. Warrior yang menjelaskan, "Ella, jika dunia di dalam diriku diketahui oleh orang luar, menurutmu apa yang akan terjadi?" Ella berpikir sejenak, lalu berkata, "Pasti ada banyak tuan yang akan datang kepadamu, kamu harta, bahkan aku tergoda. Jika belum mengakuimu, aku akan menyuruhnya mengikutimu, sial." Kelopak mata warrior yang berkedut, Ella sedikit kejam. Kali ini, Ella tertawa dan berkata, "Hanya bercanda, aku, Ella, tidak suka merampok barang orang lain." Warrior yang mengangguk, lalu berkata, "Kamu juga tahu bahwa jika menyebar, akan ada banyak tuan kuat untuk meraihnya. Katamu, jika hari kecilmu Ella jika diteruskan, atau orang lain, atau penguasa jalan surga, tahu tentang hartaku melalui itu, maka sulit bagimu untuk melakukannya, dan sulit bagiku." Itu yang dia khawatirkan, jika penguasa jalan surga mengetahui keberadaan pagoda Homeng melalui Ella, maka dia akan benar-benar celaka. Dia tidak berpikir dia bisa melawan penguasa jalan surga yang legendaris sekarang. Belum lagi penguasa jalan surga, dia adalah mata jalan surga, misalnya Ella cukup untuknya minum seteko. Ella terdiam lama, lalu mengangguk dan berkata, "Kamu benar, memang benar bahwa orang luar tidak dapat mengetahui tentang tempat ini, jika tidak, kamu mungkin dalam masalah besar. Apakah ini bagus? Kapan kamu akan menjadi sangat serius? Hebat. Lalu biarkan mereka masuk dan bermain. Bagaimana?" Warrior yang tersenyum dan berkata, "Tentu saja tidak ada masalah dengan ini." Ella tersenyum, "Aku hanya akan mengatakan, kamu orang baik." Warrior yang menggelengkan kepalanya, "Aku tidak berani menjadi orang baik, dan tidak ingin menjadi orang baik. Lebih baik menjadi orang jahat, lakukan apapun yang kamu inginkan, tidak ada batasan, haha." Ella berkata dengan tegas, "Aku bisa merasakan bahwa kamu sebenarnya baik, kamu." "Berhenti." Warrior yang berkata dengan cepat, "Berhenti, kita tidak akan membahas ini, ada hal lain yang harus aku lakukan, aku akan pergi dulu." "Kamu bermain perlahan." Setelah berbicara, dia pindah dan langsung keluar dari pagoda Homeng. Ella ini memberinya kartu orang baik setiap kali dia memiliki kesempatan, dan kemudian memintanya untuk menjadi orang baik. Dia sedikit takut. Di tempat, Ella memegang tangannya erat-erat, matanya penuh tekad, "Aku pasti akan mengajarimu menjadi orang baik, hanya orang baik yang bisa bertanggung jawab." Pada akhirnya, alisnya tiba-tiba berkerut, dan dia berkata dengan lembut, "Kamu bertanggung jawab atas apa?" "Ups, aku lupa lagi. Aku tidak mau." Setelah berbicara, dia berbalik dan terus merawat Aquala. Setelah warrior yang segera pergi ke pagoda Homeng, ia langsung menerima surat dari Gandhi yang memintanya untuk segera pergi ke Gunung Dewa Siluman. Warrior yang datang ke Gunung Dewa Siluman dan bertemu Gandhi, selain Gandhi, Lai dan Peonian. "Kamu." Warrior yang bingung. "Menunggumu lama sekali." Lai tertawa. "Apa?" Warrior yang bertanya. "Saatnya pergi ke reruntuhan suci klan Phoenix Suci." Lai tertawa. "Klan Phoenix Suci, negeri reruntuhan suci." Warrior yang mengepalkan tangannya perlahan. "Bersambung."